Dari manakah asal mula Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata? Negara-negara di dunia banyak yang menawarkan keindahan alam, namun Bali selalu menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur. Bali memang memiliki sesuatu yang tidak ada di tempat lain, oleh karenanya selalu dirindukan. Pesona tersebut akhirnya Bali memiliki banyak sebutan. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, The Island of Gods, The Island of Paradise, The Island of Love, The Morning of the World, The Last Paradise on Earth, dan lain sebagainya. Dari beberapa julukan itu, Pulau Dewata adalah yang paling populer. Lalu mengapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura? Satu, berdasarkan konsep kosmologi, Dewata Nawasanga menjaga Bali dari segala penjuru. Menurut Profesor Bandam, sebutan Pulau Dewata erat kaitannya dengan konsep kosmologi Bali yang berhubungan dengan keyakinan agama Hindu di Bali. Konsep kosmologi yang dimaksud adalah Dewata Nawasanga, yakni 9 dewa yang menjaga Bali di setiap arah penjuru mata angin, termasuk di tengah. Berikut ini nama-nama dewa dalam Dewata Nawasanga. Dewa Wisnu terletak di utara, Dewa Sambu terletak di timur laut, Dewa Iswara terletak di timur, Dewa Maheswara terletak di tenggara, Dewa Brahma terletak di selatan, Dewa Rudra terletak di barat daya, Dewa Mahadewa terletak di barat, Dewa Sangkara terletak di barat laut, dan Dewa Siwa terletak di tengah-tengah. Konsep ini disebut penghitar buana atau mengelilingi alam. Dengan demikian, masyarakat Bali dengan kepercayaan Hindu meyakini dewa sebagai sinar suci Tuhan menjaga Bali di segala penjuru arah mata angin. Dua, dijuluki sebagai Pulau Dewata karena terkenal sebagai Pulau Seribu Pura. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Seribu Pura. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa di setiap jengkal daerah Bali terdapat pura. Keberadaan pura di Bali berfungsi sebagai tempat pemujaan para dewa, sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, termasuk juga sebagai tempat penghormatan para leluhur. Oleh karena itu, pura di Bali memiliki tingkatan tersendiri. Ada tingkatan yang disebut Kayangan Jagat, yakni pura pemujaan Tuhan beserta segala manifestasinya sesuai dengan konsep kosmologi Dewata Nawasanga yang termasuk pura Kayangan Jagat. Adapun pura Kayangan Jagat tersebut antara lain: 1. Pura Hulundanu Batur di utara sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. 2. Pura Besaki di arah timur laut sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Sambu. 3. Pura Lempuyang di arah timur sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Iswara. 4. Pura Gwalawa di arah tenggara sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Maheswara. 5. Pura Dakasa di arah selatan sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Brahma. 6. Pura Uluwatu di arah barat daya sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Rudra. 7. Pura Batu Karu di arah barat sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Mahadewa. 8. Pura Pucak Mangu di arah barat laut sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Sangkara. 9. Pura Besakih di tengah
sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai dewa Siwa. Ada juga pura Dangkayangan Jagat yang dibangun sebagai tempat penghormatan terhadap guru-guru suci untuk menghormati jasa-jasa seorang pandita. Misalnya, Pura Rambut Siwi di Kabupaten Jembrana yang berkaitan erat dengan perjalanan rohani Danghyang Nirarte. Pura Silayukti sebagai tempat muksanya Empu Kuturan, Tanah Lot, Ponjok Batu, Pulaki tidak bisa lepas dari kedatangan Danghyang Nirarte ke Bali, serta masih banyak lagi tempat suci lainnya yang dikelompokkan sebagai Dangkayangan Jagat. Sedangkan di tingkat yang lebih kecil adalah pura sebagai tempat penghormatan leluhur, pura keluarga, disebut pura Merajan, pura ibu, dan pura Dadia. Bahkan setiap keluarga Hindu Bali memiliki satu pura sebagai tempat persembahyangan di rumahnya yang dinamakan dengan Sanggah Kemulan. Selain itu, ada juga pura berdasarkan pekerjaan seperti pura Melanting di pasar dan pura Ulun Suwi di sawah. Memang kenyataannya bahwa Bali itu dikelilingi banyak pura. Ada pura Kayangan Jagat, Dangkayangan, Kayangan Tiga, pura Merajan, Dadia, Sanggah, dan lain-lain. Ditambah dengan kegiatan pancayatnya, yakni 5 jenis persembahan suci yang menjadi kerangka aktivitas keagamaan Hindu di Bali, menambah ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Tiga, disebut sebagai Pulau Dewata berdasarkan sejarah julukan kepada Bali yang sudah berlangsung sejak dahulu. Julukan kepada Bali sejatinya sudah ada sejak lama, namun sebutannya berbeda-beda. Pada masa kerajaan Bali kuno di bawah pemerintahan Raja Sri Kesari Warmadewa tahun Saka 804, Bali dikenal dengan sebutan Bali Dwipa. Sejarah keemasan Bali Dwipa juga tercatat pada masa pemerintahan Raja Udayana dan dalam Watu Renggong. Hingga saat ini, lambang atau simbol dan tulisan Bali Dwipa Jaya masih tercantum menjadi lambang Provinsi Bali. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa Bali adalah wali atau Banten yang bermakna persembahan. Terkait julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura, Profesor Bandem yang juga akademisi di Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar ini menuturkan sejatinya masyarakat Bali tidak pernah mempromosikan agamanya. Namun keunikan kehidupan sosial dan agama Hindu yang dijalankan oleh masyarakat Bali telah membawa ketertarikan tersendiri, termasuk menarik para peneliti untuk melakukan penelitian ke Bali. Seorang arkeolog yang diingat oleh Profesor Bandem adalah Dr. A.J. Bronet Kempers asal Belanda. Ia menulis sebuah buku berjudul Bali Purbakala tahun 1950-an. Bernet yang juga sebagai guru besar di Universitas Indonesia tersebut banyak meneliti tentang pura yang ada di Bali, termasuk pemujaan dewa-dewi di pura. Secara tidak langsung, buku Bali Purbakala ikut membangun julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Berdasarkan buku Bali Purbakala itulah akhirnya menjadi pedoman bagi para guide. Lama-kelamaan, Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura menjadi suatu branding pariwisata yang menarik banyak wisatawan hingga saat ini. Itulah 3 alasan mengapa Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata oleh Profesor Bandem. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu Sedharma yang berada di Bali maupun di seluruh Nusantara. Akhir kata, saya Jero Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.